tadi yang di miniatur kebetulan dimensinya enak ya, tinggal panjang ke lebar ke tinggi dapat. Nah, kenyataannya biasanya dimensi di lapangan itu lebih banyak yang mirip dengan bak sedimentasi yang tadi miniatur. Jadi kalau menghitung pasti lebih ribet. Misalnya ya dia mungkin bentuknya kubus atau balok, tetapi kadang lantainya dibikin miring, atau ada paritnya di tengahnya, atau dia mengerucut sedikit, lantainya agak membulat kadang-kadang. Jadi di lapangan seperti itu, jarang yang ideal kotak begitu aja. Jadi menghitung yang tadi, yang sedimentasi tadi ya latihan lah buat menghitung yang benar. Oke, kita sudah di atas IPAL AK ya. Jadi IPAL AK ini didesain untuk mengolah limbah dari laboratorium. Jadi yang saya tahu, yang salurannya masuk ke sini itu dari gedung D. Gedung E saya kurang tahu kemana. Kayaknya ke kali mana nggak tahu. Nah, ini dari lantai 3, 2, 1 semua ke sini. Nah, kapasitasnya atau debitnya hariannya adalah 5 meter kubik per hari. Tadi yang kalian hitung tadi debit itu, nah di sini udah dihitung 5 meter kubik per hari debitnya. Oke, targetnya yang diturunkan biasanya adalah COD, BOD, amonia, kemudian pH-nya di range 6-9, kemudian apalagi TSS juga. Jadi parameternya itu dengan debit 5 meter kubik per hari, COD-nya diturunkan di bawah 100 kalau nggak salah, BOD di bawah 50, TSS-nya juga sekitar di bawah 100 juga. pH-nya antara 6-9. Dengan debit begitu targetnya itu. Targetnya COD, BOD, pH, TSS, amonia. Nah, kalau saya tidak salah puncak atau maksimum dari COD-nya itu sekitar 3.000-an miligram per liter. Maksimumnya. Menurunkan itu tadi targetnya itu dibuat rangkaian proses. Jadi rangkaian prosesnya ada 3 proses utama dan ada 1 pre-treatment. Jadi ada pre-treatment dan 3 proses utama. Pre-treatmentnya bisa dilihat di sini. Ini ada 3 bak. Jadi inletnya itu ya pipa yang ini ya, yang di pinggir dinding ini, dan yang ini biru ini ya. Nah, ini inlet, pipa inlet ya. Jadi dari semua lab tadi ngumpul ke sini. Nah, khusus yang ini, pipa yang ini adalah bak pengendapan logam. Nah, seharusnya kalau di lab itu ada wastafel khusus untuk pencucian logam. Nah, misalnya yang di sini nih, harusnya yang sini nih, yang paling dekat sini. Jadi pipanya tersendiri dia ke sini. Selebihnya dia ngumpul di sana. Nah, dari sini langsung ke bak pengendapan logam, baru ke bak ekualisasi pertama, yang sana. Terus yang sini, ini mau dihilangkan endapan kasarnya dulu biasanya kalau yang dari wastafel. Tujuannya pre-treatmentnya itu adalah menghilangkan endapan kasar, ya pasir atau partikel-partikel yang berukuran besar lah. Di sana ada bak pengendapan pasir ya, yang paling sana. Yang paling sana. Terus yang sini, ini bak oil and grease trap ya, yang kalian gambar tadi. Yang ini. Jadi pre-treatmentnya ada 3, pengendapan logam, kemudian
grid chamber buat menghilangkan pasir atau partikel kasar, sama oil and grease. Terus tipenya 3 bak ya. Nah, pengolahan primernya itu adalah dari bak ekualisasi 1, 2. Bak ekualisasi ada 2 sampai yang pipa ada 2 itu ya, Iya. kita naik ke koagulator tank, coagulation tank. Coagulation sama di sebelahnya itu ada bak sedimentasi pertama. Nah, itu primary treatment, didominasi oleh pengolahan kimia. Oke, setelah yang masih yang sebelah kiri ya, ini yang di atas. Nah, setelah dari yang sedimentasi 1, nanti ada bak paling besar di sana, itu bak aerasi. Yang seberangnya ya, Pak? Iya, yang sana yang ada kotak 2 tuh. Iya. Itu bak aerasi. Nanti kita cari. Jadi aerasi, habis dari aerasi ada bak pengendapan kedua, sedimentation tank kedua. Sebelah sini, sebelah sininya bak tank. Jadi bak tank yang sini nih, di sebelah sananya ada sedimentasi kedua. Itu untuk menampung lumpur dari proses biologi atau proses aerasi. Nah, dari aerasi sampai buffer tank itu pengolahan secondary atau kedua ya, didominasi oleh proses biologi. Kemudian habis dari buffer tank, lanjut ke multimedia filter nih. Itu yang filter yang tinggi itu. Iya. Itu proses tertiary. Proses tertiary itu isinya karbon aktif sama pasir. Mirip-mirip lah sama prinsipnya sama yang kalian bikin kemarin pengolahan fisika. Yang kalian bikin pakai Filtrat itu ya? betul apa kemarin? Aqua filtrat. Jadi kimia, biologi, fisika ya. Nah, yang pre-treatment juga itu prosesnya lebih banyak ke fisika, kecuali yang pengendapan kimia. Itu ya. Habis dari multimedia filter, baru ke bak yang paling ujung sana. Itu bak kontrol, ada yang disebut bak kontrol, bisa juga disebut sedimentation tank ketiga. Kalau misalnya masih ada sisa-sisa yang mungkin kadang kalau di industri sudah dikasihkan lah bak kontrol. Dari situ baru ke obat. Oke? Nah, kemudian ada sekat-sekat, dia dibuangnya air atas ya. Nih. Outletnya dilihat di atas, berarti buangnya air atas. Nah, kira-kira ditaruh apa di sini? Dikasih apa? Buat ngendapin logam? Asam atau basa? Basa, kalau asam larut. Basa. Ya. Jadi kasih basa, dia ngendap. Itulah kenapa air kertas yang dibuang. Terus endapannya kemana? Ya di bawah. Cuma ini nggak ada sistem buat pembuangan lumpurnya ya. Gitu, Pak. Nggak ada. Manual ini. Harusnya dibikin mengerucut di bawah. Berarti kalau dibersihin bersih manual. Kuras. Itu yang menggunung gitu. Itu endapan. Ya itu campur pasir sih pasti. Oh iya, Pak. Kan cuci-cucian. Kan hasil sisa cucian, kalian suka cucinya kan random, kadang sana kadang sana. Nanti kalau buat bersih ini Jadi kuras. Iya, harusnya itu ya, di bawahnya tuh dibikin ada paritnya, terus ada pipa pembuangannya. Nah, jadi ngeliatnya di sini. Dari pipa ini nanti partikel yang kasar mengendap di sini, air atas dilanjut ke ini berapa ya? pipa yang mana nih? Ini inletnya. Ngaruh itu kan lebih tinggi. Ngaruh jauh lebih tinggi pipa itu kan. Jadi mau dia lurus kan sama aja. Model aja itu. Open. Oke. Nah ini buka yang selanjutnya kalau mau lihat.
Nah, Ada yang ini gitu sampel. Seriusan? Ini pemisahan minyak lemak ya. Jadi minyak dan air bersatu kah? Enggak, ini jangan aku pegang ini. Minyak lemak dan air nggak bersatu. Enggak, Pak. Yang di atas yang mana? Iya. Mikrofon soalnya. Jangan ditutup. Oh, Yang di atas. yang di atas. Lebih berat air atau minyak? Air. Oh, Ini ke atas. Oke, berarti airnya di bawah, minyaknya di atas. Iya. Berarti kita nggak mau meneruskan minyaknya. Berarti air mana yang dibuang? Air atas ya, Pak? Air atas minyaknya yang lanjut. Air Bawah, bawahnya Mas. Nah, Air tengah. coba dibuka. Belum kelihatan nih. Kalian buru-buru amat tutupnya. Sini dah, makan. Oke. Nah, itu air mana yang dibuang? Yang Bayar berapa? Nah, jadi pipa outletnya dibikin bentuk T begini. Jadi ini outlet ke sana. Lubangnya ada dua, satu atas sama bawah. Nah, itu jadi airnya ketahan di sini kan. Kalau yang normal seperti ini dia langsung masuk air atas. Nah, karena kita mengincar air bawahnya, yang ini lubangnya, misalnya minyaknya berarti maksimal sampai sini aja, boleh ketebalannya dia nampung. Nah, sampai sini berarti minyaknya nggak ikut, airnya yang lewat bawah masuk ke Yang atas itu ya, Pak? ya, itu tetap harus dibuka yang atas, karena kalau ini ditutup nggak bakal mau naik airnya kalau ini posisi ketutup. Coba aja kalau nggak bisa. Coba. Udah, lanjut ke ekualisasi pertama. Ekualisasi pertama, tempat ngumpulnya dari sana, bak pengendapan logam, sama dari sini ya, Pak? grease trap, sama air sisa dari ini nih, filter press. Filter press kan memisahkan lumpur dan airnya. Nah, lumpurnya diambil di sini, air sisanya itu ada filtrat tank. Nah, itu dipompa masuk ke sini lagi. Pakai ekualisasi. Atau ada satu lagi, kalau di buffer tank ini misalnya airnya belum bagus, itu bisa juga dipompa balik ke sini. Diulang prosesnya, misalnya belum dicek di sini belum masuk baku mutu nih. Nah, diputar balik sini lagi, diulang lagi prosesnya. Bisa. Seperti itu. Oke, jadi yang biasanya harus luas itu ini nih. Volumenya harus bisa nampung semua tuh ekualisasi. Yang lain mah nanti tergantung pompa debitnya. Jadi kita mengatur debit untuk pengolahan air limbah itu dari seberapa kuat kita nampung atau punya bak ekualisasinya, ukurannya berapa. Karena yang diolah ke pengolahan aslinya itu kan ada pipa tuh, itu ada pompanya. Nah, itu naik ke sini, nah, itu bisa diatur debitnya. pompanya mana? Itu di ujung, nanti saya tunjukin. Jadi itu bisa diatur debitnya naik berapa. Tapi kalau yang limbah kan nggak bisa. Masa kita suruh jangan praktek dulu deh hari ini, kan nggak bisa. Iya. Jadi ya terima aja. Berarti harus pakai ekualisasinya harus dibuat yang cukup menampung. Nah, tapi kalau ke sini kita bisa atur seberapa mampunya kita. Oke, jadi tugasnya bak ekualisasi satu itu mengatur waktu tinggal dan berapa kemampuan kita mengolah airnya. Tujuan keduanya adalah menghomogenkan limbah. Lab organik, lab lingkungan, lab atas analitik itu pasti beda-beda bahan kimia yang dipakai. Jadi supaya homogen, ngolahnya gampang, digabungin dulu di sini semua. Kalau di industri biasanya yang sangat kepakai itu kalau misalnya kayak kawasan industri. Kawasan industri kan industrinya suka males tuh ngelola sendiri ipalnya. Dia ngirim ke pengelola kawasan. Yang punya ipal biasanya pengelola kawasan. Nah, pengelola kawasan tuh harus punya bak ekualisasi yang bagus, yang besar, bisa nampung. Nah, sekarang bayangin kalau ada di kawasan industri, industrinya macem-macem, limbahnya pasti macem-macem.
Ada gampangannya dari pH-nya aja deh. Ada yang pH-nya 4, ada yang 6, ada yang basah banget, ada yang netral. Nah, kalau dia bak ekualisasinya kurang mumpuni, nampung aja, bisa rugi chemical. Kenapa? Dari pH aja. Nyetarain pH. Iya, kenapa harus disetarain pH-nya? Disamain pH-nya. Coba pikirkan proses berikutnya apa? Nih, proses berikutnya kan ini. Nah, tergantung pH-nya nanti dapat berapa. Misalnya harus dibikin 8 semua. Ya, berarti yang 4, 6, 7, 8 segala macam tuh bercampurnya harus mendekati 8. Berarti harus nambahin NaOH misalnya. Tapi kalau pengelola IPAL-nya pinter, ya tinggal diatur aja outletnya. Yang mana yang masuk dulu yang pH-nya. Misalnya diatur aja jadwalnya. Hari ini yang pH 8 dulu ya, 8. Udah nggak perlu nambahin. Berikutnya yang pH-nya agak basah sama yang asam deh, nanti digabung jadi 8. Kan nggak rugi. Tambah-tambah. Jadi cukup 1 bak aja. Ya itu pinter-pinternya yang pengelola IPAL. Dari pengalaman itu, nggak bisa dari hitung-hitungan sehari itu. Tetap harus dari pengalaman. Jadi harus sudah pernah nyoba-nyoba ya Pak? Iya. Jadi itu gunanya bak ekualisasi. Ini paling pentingnya bak ekualisasi itu. Kalau bak ekualisasinya aja udah kacau, nah, ke atas kacau. Di sini aja udah nggak nampung, nah apalagi di atas. Di sini aja pH-nya udah kacau, di atas juga kacau. Kenapa? Kan tadi kan ada hubungannya yang tentang apa pompa yang bolak-balik itu kan. Kalau misalkan ini nggak memenuhi, tapi kenapa hubung ke bak ekualisasi Pak? Ya karena nanti diolah ulang aja. Muter lagi tuh. Berarti dibalikin lagi, ditampung lagi, terus ntar dimasukin lagi dulu. Iya, pompa lagi ke atas, ulang lagi prosesnya. Ulang lagi prosesnya ya. Kalau misalnya belum masuk kalau industrinya nakal mah ya buang-buang aja. Tunggu hujan, buang aja. Tidak tahu. Oke, itu bak ekualisasi 1. Nah, yang bak ekualisasi ditutup lagi. Contoh, itu kan tadi Coba outletnya gede ya tipanya ya. Ini outletnya kecil nih. Nah, gini nih kejadian kalau beda ukurannya. Ini masuknya lebih besar daripada keluarnya. Jadi dia naik meluber. Jadi outletnya di sini, air atas semua yang dibuang. Jadi di sini juga numpuk lumpur sebenarnya. Nah dari sini baru ke sini ekualisasi yang kedua. Ini pompanya ya. Jadi dari bak ekualisasi kedua itu bisa kita atur nih yang naik ke atas airnya berapa banyak debitnya. Nah itu bukan buat ngatur, buat lihat berapa yang naik. Nah ini kebetulan pas dimatiin ya katanya dosing pumpnya ada masalah konslet ya. Jadi ini posisi dimatiin nggak bisa lihat. Tapi di bawah ini ini posisi buka atau tutup? Tutup. Buka. Buka atau tutup? Buka ya. Jadi ini buka semua. Buka semua. Di bawahnya ada pompa, di ujung pipanya itu ada pompa celup. Jadi yang nyedot air dari bawah. Nah, cuma dua-duanya tidak menyala bersamaan. Dia bergantian. Sudah di timer dari panel sana. Kalau dia posisi nyala, dia bakal bergantian terus. Jadi tidak akan overheat. Menjaga apa namanya? Ada backupan gitu ya. Kenapa-napa ya. Kalau satu rusak, satu ada backupan, dan jam operasinya juga ada istirahatnya. Oh, gantian. Ya gantian. Itu aja tujuannya kenapa pisah dua ini. Nggak ada yang lain. Tapi kalau itu tetap dibuka semua, jadi dia otomatis gantian. Ya kalau pompanya mati di bawah mau dibuka juga nggak bakal ada air naik. Ya. Iya. Ngapain capek-capek buka tutup ini? Nah yang diatur adalah yang di sini nih. Yang ini kelihatan nggak?
Ini posisi buka tutup. Setengah buka. Nah ya. Sama ya. Oke. Nah ini enak ngeliatnya ada gini yang nggak kayak keran yang tadi. Nah jadi ini naik ke bak koagulasi yang ini nih, pipa yang ini nih. Ntar diurut aja dulu. Ya. Nah, pompanya misalnya ya, saya nggak tahu debit aslinya berapa. Misalnya 20 liter per detik. Misalnya kekuatan pompanya, debitnya. Nah kalau ini dibuka, ini ditutup full, artinya nggak ada yang dibuang airnya, naik semua ke atas. Ya 20 liter per detik tuh yang naik ke atas. Tapi kalau ini dibuka semua, 20 liter per detiknya airnya bakal milih ke sini atau ke sini? Nah, air tuh selalu nyari yang lebih gampang. Jadi semua bakal kebuang sini kalau full. Kalau ditutup full naik ke atas semua, dibuka full turun semua. Berarti ngatur debitnya dari sini. Itu ya. Kalau setengah berarti ya kira-kira setengah lah yang naik. Mastikannya ya tinggal dilihat di sana nanti. Yang kayak ada corong. Yang kayak ada corong. Nah ini ngatur debitnya dari sini. Debit yang inlet kita nggak bisa atur. Paling tinggi ya kita bisa jadwalin aja, tapi ya segitu aja, nggak bisa diapa-apain. Kalau ini bisa. Kita atur debitnya berapa yang naik. Begitu. Pompanya ini diatur pakai bukaan ini. Sebagian dibuang lagi balik. Nah ini aerasi di industri biasanya nggak ada ya aerasi di depan begini. Tapi ya sudahlah. Apa mungkin nggak ngejar aerasi yang di sana, jadi di aerasi di depan. Menurut kalian lihat kayak begini, proses ipalnya batch atau continuous? Batch atau continuous? Continue. Bedanya apa batch sama continuous? Kalau continue terus Kalau continuous? kalau ada tahapnya iya. Kalau continuous pompanya nyala terus, nggak ada yang mati, nyala aja terus, nggak ada istirahat. Tapi ya gini terus, rata aja terus debitnya, nggak naik nggak turun, nggak banyak perubahan lah. Itu proses continuous. Biasanya berarti pabriknya mau shift berapapun produksi terus. Kalau batch berarti dia ada kalanya dia tidak ada air limbah, tidak ada inlet buangnya, itu nggak ada masuk. Berarti pabriknya shiftnya kalau dia produksinya harian, ada satu shift atau dua shift yang dia nggak produksi. Berarti kan buang limbahnya pas shift 1-2 aja, shift 3-nya nggak. Nah, itu namanya batch. Ada kalanya dia mati. Tapi kalau continuous 3 shift muter terus ya selama 7 hari seminggu, 365 hari setahun jalan terus. 24 jam Pak. Ya, Kan continuous. continuous. Nah itu makanya kalau sistemnya continuous harus punya backupan begini. Kalau enggak KO. Terus juga harus bagus. Ngapain sih Coba udah lah, libur lah. Udah? Sini ada pertanyaan lagi? Ada? Udah? Udah mulai pusing? Baru ya? Iya. Kalau ini itu buat, saya lihat dulu pipanya yang mana? Kayaknya sih yang ini dari Itu multimedia. Oh bukan. enggak, setahu saya ada satu yang dari multimedia ke sini. Itu buat pencucian multimedia. Jadi bak multimedia itu kalau sudah jenuh, misalnya kayak filter yang kalian bikin kemarin, itu bisa di wash, namanya back wash. berarti dibuang ke sini. Dicuci, air cuciannya dibuang lagi ke equalisasi. Muter terus. Tapi yang kalau yang ini coba saya lihat diurut aja tuh pipanya kemana. Ini yang ngasih bikin Oksigen, lembut. Yap. aerasi ya. Yang kayak Aerasi kan di sini. Iya, tinggal dia
Tadi tuh nggak dicolokin. Kemungkinan Enggak, itu yang dekat kaki lu. enggak, ini mah pompa. Itu pompa. Pompa kecil itu. Mini pump. Nah ini kayaknya ya kemungkinan besar sih aerasi udara. Ayo. Oke, tadi yang nanya pipa itu apa? Ya itu dari sini nih. Ini yang ke belakang sana. Ini terus ke pinggir. Jadi yang pipa besar yang berapa ini? 8 inci ya. 8 inci ini buat nampung udara dari dua itu. Sama itu gantian juga nyalanya. Jadi udara yang di sini di satu masuk sini, satu ke sana ya, ke equalizer. Nah ini berhenti nih. Nah ini prosesnya berhenti. Gini nih, lumpur dari koagulasi lokasinya naik lagi. Nah naik nih. Bagus ya. Nah kita mulai dari koagulasi ya. Kira-kira ini dari proses apa nih? Atau di praktek yang lain apa nih koagulasi? Praktek Kalian, lain? bakal praktek ini koagulasi Iya. di praktek apa? Jar tes. Jar tes ya. Iya tes. Elektrokoagulasi. Nah beda lagi tuh. Nah kalau yang ini mirip dengan praktek yang jar tes ya. Cuma jar tes itu buat coba-coba. Ini beneran. Gede soalnya. Jadi jar tes itu buat memastikan kita nggak rugi bahan kimia dan dosisnya tepat ya. Jadi kita coba-coba. Misalnya air limbahnya tiba-tiba berubah nih karakteristiknya, ya di jar tes dulu. Tapi selama masih sama aja ya dosisnya sama. Kalau udah di jar tes. Tapi tiba-tiba berubah limbahnya, ya kita coba lagi jar tes. Jadi air buat percobaan jar tes ngambilnya dari Ekualisasi. yang segi dua. Karena yang mau diproses adalah yang tadi. Oke, jadi hasil percobaan pH optimum, dosis optimum yang didapat dari jar tes diaplikasikan di sini. Sibuk banget sih dia. Oke, nah ini pipa yang tadi dari pompa yang dua tadi di bawah itu naik ke sini. Nah ini inletnya dibuang ke sini, masuk ke sini. Pipa masuknya yang ini, jadi ke bak yang koagulasi ya. Nah ini ada pengukur debitnya di sini nih. Jadi airnya ngalir itu dia neken naik ini. Terus ada skalanya di situ. Ada itu ada skalanya itu. Ada angkanya. Ada nggak? Ada. Ini di Ada. Coba ini. di center baru kelihatan. Lihat ke depan. Liar banget. Siapa yang lihat? Itu Bang. Si Konita pengen duduk. Iya. Pengen berenang Pak katanya Pak. Takut nyemplung. Oke ya. Yang koagulasi itu putaran cepat atau lambat? Putaran cepat. Cepat atau lambat? Cepat koagulasi kan? Cepat. Kalian belum jar tes sih, makanya saya bilang harusnya jar tes dulu ini. Apa? Iya. Iya. Cepat Pak. Jadi Enak banget. putaran cepat, putaran lambat. Oke, nah di bak koagulasi ini ada dua pipa lain nih, yang kecil ya, nih. Kelihatan nggak? Ini. Oh dari sana. Nah itu dari sana tuh, yang dibilang Pak Andi tadi rusak itu dosing pump. Jadi Mana Pak? di bawah nanti. Itu ada itunya drum-drumnya Pak. Ya, itu bahan kimia isinya. Yang satu buat adjust pH,
pH optimum berapa yang kita temukan di jar test? Misalnya dapat 10 ya, NaOH-nya tambahin. Jadi air masuk pH 8 supaya jadi pH 10 di sini ya tambahin NaOH, ngalir terus pakai dosing pump. Kan nggak mungkin kita ini ngalir terus, tapi NaOH-nya satu drum langsung kita taruh, kan nggak bisa. Jadi harus ditambah bertahap, pelan-pelan supaya merata. Nah itu buat tugasnya buat supaya merata tadi penambahannya, namanya pakai dosing pump. Kalau yang ini pompa biasa ngalir terus, dosing pump dia per waktu kayak ada berhentinya. Ada jedanya gitu ya, Pak. Jalan, pompa, nanti berhenti. Ada jeda 30 detik, nyala lagi, pompa lagi, gitu terus. Nah itu bisa diatur sesuai dengan pengen dapat pH berapa di sini kalau untuk NaOH. Satu lagi adalah pipa satu lagi. Kan ada 2 pipa nih yang di sini selain inlet. Ini nggak sih? Ada 2 pipa. Apa satunya? Buat adjust pH, satu lagi buat apa? Sini kita. Penyalur. Koagulan. Namanya aja proses koagulasi, berarti dikasih Buat koagulan. Koagulannya biasanya apa? PAC. C, tawas, Ya tahu. banyak ya. Alum sulfat. Nah itu yang ditambahkan di sini sesuai dosis optimum dari. Oke, ini proses pertama dari menjernihkan air tadi. Jadi yang bikin keruh airnya dipisahkan pakai koagulasi pertama. Putaran membantu buat partikelnya ngumpul dan bereaksi dengan cepat dengan koagulan. Nah, setelah bereaksi di sini itu lanjut ke sini nih. Flokulasi. Nah, flokulasi dia putarannya lebih gentle ya. Lebih lambat. Jadi partikel yang tadi sudah bereaksi dengan koagulan itu supaya lebih mudah mengendap, dibikin dia saling bergabung satu sama lain dengan bantuan apa namanya di sini. Itu ada pipa kecil juga di sini. Ini, Pak. Iya. Itu ada penambahan bahan kimia juga, flokulan. Namanya flokulan. Flokulan itu tergantung, ada 2 macam, ada anionik, ada kationik. Tergantung kita yang kita punya nih partikelnya lebih dominan yang kationik atau anionik, positif atau negatif. Biasanya dicari yang berlawanan supaya mau kalau dia sama biasanya tolak menolak kan. Oke, gitu. Biasanya di sini terbentuk vlog-vlog yang ukurannya lebih besar. Nah, karena mati nggak kelihatan. Nah, dari sini baru ke pengendapan. Lewat mana kira? Ada yang tahu nggak? Jalur. Pip, bukan nggak ada. Ini pipa ya. Karena Ini maksudnya. enggak. Enggak pakai pompa. Dari bawah. Dari bawah. 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 Bawah mana? Bawah. Ini. Itu ada yang bolong tuh. Nah. Sampai petak-petak apa tuh? Ini oh, enggak. Ini kan terpisah nih, ini sama sini pisah. Iya. Nyambungnya lewat mana dia? Air dari sini ke situ. Saluran di bawah ada saluran. Ada. Tapi kemana dia? Ke ini kan buat pengendapan tadinya sih Ingat, dari buat situ. sedimentasi kayak tadi saya bilang harus dihalang-halangi airnya supaya ada waktu buat mengendap nih. Oh, lamenya itu. Nah, kalau di sini wujud lamelanya itu beda. Jadi dari sini nih ke sini lewat bawah. Jadi ini biasanya bentuknya ngerucut ke bawah. Terus ada pipanya berhubung ke sini nih. Yang ini, tengahnya ada pipa kecil nggak? Yang bulat itu bukan? Iya betul. Ada tuh. Jadi pipa bulat kecil di dalam yang
bundaran itu kelihatan nggak? Mana sih? Itu bulat. Nah, ini kan ada bundaran gede. Ya, Di dalamnya ada Ada pipa pipa lagi. kecil. Gini, jadi ada pipa dalam pipa besar. Gini nih. Nah, ini yang kecil ini nyambung ke sini nih. Jadi dari sini karena airnya ngalir terus, dia neken ke bawah. Nah, ketinggian ini harus lebih tinggi dari sana biar ngalir. Jadi dia ngalir lewat bawah airnya. Nah, nanti dia keluar bareng klok-klok itu. Nah, pinggirnya kan langsung kehalang yang besar, pipa besar. Jadi nggak mungkin dia langsung ke pinggir. Jadi dipaksa dia lewat pinggiran. Ini nih dia gantung nih pipa besarnya. Jadi di bawahnya tuh nggak nyambung. Kalau yang ini pipa kecilnya nyambung ke sini, pipa besarnya gantung. Jadi airnya itu dipaksa keluar lewat bawah lagi. Jadi ke bawah, baru naik ke atas ini, baru dia ke yang pinots namanya yang bentuknya gini. Tuh pinggir-pinggirnya tuh pinots. Nah, lagi-lagi itu supaya bisa aja dibikin rata semua gitu. Tapi nanti airnya keluar dari segala arah dikit-dikit gitu. Tapi akan lebih baik dibikin pinots seperti itu. Jadi dia ke segala arah tapi terkontrol keluar. Dikit-dikit tuh, cuma ada berapa lubang kan? Jadi nekan dari bawah, lubang beda ya. Kalau kayak gini nih rata ya. Kita isi air full, melubernya dari mana-mana kan? Iya. Nah, tapi kalau dikasih celahnya terkontrol 1, 2, 3, dia cuma lewat berapa titik itu aja. Lagi-lagi supaya partikelnya mengendap. Karena di sini tujuannya kan memisahkan partikel tadi. Kalau dia bablas ke sana ya sama aja bohong. Jadi dari sini sama sini misahinnya di sini. Nah, ini yang ngapung-ngapung itu partikelnya tuh contohnya. Nah, kalau dia nyala harusnya kelihatan sih, dari sini agak keruh, di sana sudah bening. Di pinggir. Di air yang sini kalau udah kalau ngalir ya posisinya. Nah, balik ke sana keruh lagi. Serius? Keruh lagi. Nah, prosesnya udah beda yang di sana kan? Nah, Iya. ini proses kimia ya. Iya. Sampai sini. Proses kimia. Yang inilah kimia. Ini kan fisika ngendap ya. Jadi dominannya proses kimia di sini, berarti hasil akhirnya adalah air yang ke bak aerasi dan apa yang dipisah? Endapan. Lumpur ya berarti. Iya. Nah, lumpur di sini cara prosesnya kimia, lumpur kimia namanya. Nah, lumpurnya itu buat dipisahkannya ini pakai yang ini. Nah, ini dia nyedot dari dasar bak sedimentasi. Yang pipa ini. Nih. Ke sana ke filter test. Jadi disedot. Disedot. Nah, pompanya ini ada pompanya juga di bawah. Pompa lumpur namanya. Jadi dia buat nyedot lumpur di bawah, diambil buat supaya nggak ngumpul di sini. Oke. Nah, air atasnya yang kebuang lanjut ke aerasi. Bapak, ini kan ada dua, yang dipakai dua-duanya. Ini secondary kan? Heeh. Dari yang sana. Oh, keluar ke situ. Yang primary buat proses kimia, yang secondary proses biologi. Ini flow-nya gini ya. Sini masuk ke sini, ke sana, balik ke sini. Oh ya. Oke. Yang ini berarti buat misahin lumpur. Lumpur apa? Lumpur? Aku. Lumpur apa? Biologi. Proses biologi itu juga menghasilkan lumpur. Lumpurnya dipisahkan pakai secondary clarification. Sistemnya sama, ada gini, ada pipa kecil juga di atas, ada pinotsnya. Bedanya lebih rendah, coba dilihat. Elevasinya Beda level. supaya ngalirnya ke sana, nggak sebaliknya. Yang lebih rendah kan? Ya. Nah, yang proses ini
primary ada pertanyaan? Nggak ada? Ini diisi apa aja tadi? Ditambahkan apa di sini? PAC. Atau ya? Iya, bisa PAC, bisa tawas, bisa Kalau di alum. sini PAC. PAC sama di bak koagulasi PAC sama apa? PH, NaOH. NaOH. Ya, adjust pH. Terus yang sini tambahkan Fokulan. putarannya yang mana yang cepat, mana yang lambat? Cepat, ini lambat. Oke, terus dari sini ke bak apa itu namanya? Primer. Primary Primary. Apa? Clavier. Kemarin ada yang primary clavier. Bacanya gimana? Clavier. Clavier. Clarifier. Cuma kampung Inggris mana kampung Inggris? Ada yang di kampung Inggris. Itu ini coba. Enak, Pak. Iya. Maaf, Pak. Oke, jadi dari sini ke sana prosesnya biologi. Nah, kalau biologi itu ada pilihan sebenarnya. Biologi itu tidak selalu pakai oksigen, tergantung bakterinya. Contoh, yang di rumah, pengolahan di rumah yang kalian tahu, pengolahan air limbah di rumah yang kalian tahu, pengolahan apa? Deterjen. Apa? Di rumah yang setiap rumah punya. Septic tank. Septic tank pakai apa? Pakai Ikan. itu mah jangan. Lele ya. Emang iya Pak? Orang zaman dulu itu. Bapak banyak yang bilang ikan lele makanya itu. Itu kalau di sungai. Itu orang zaman dulu. Saya udah pada pintar. Gemuk-gemuk tau pakai gitu. Dagingnya tebal-tebal. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, berarti itu sistemnya apa tuh? Pakai apa tuh kalau septic tank? Mikrob. Mikrob. Mikrobnya butuh oksigen ya? Kalau pakai bubble begini? Enggak. Mau lihat barang kalian? Enggak mau. Nah, artinya prosesnya anaerobik, tapi pakai bakteri juga. Jadi yang bekerja tetap bakteri, cuma dia tidak menggunakan oksigen atau menggunakan oksigen sangat minim. Keuntungannya apa? Ya nggak bayar listrik. Bayangin aja kalian kalau di rumah harus begini. Pompanya ya. Terus pas mati lampu baunya keluar. Kan nggak kebayang kan? Iya. Jadi lebih simpel dibuat anaerobik. Selain nggak makan biaya itu, bebannya juga biasanya masih cukup ya. Berapa orang di rumah itu ada hitungannya lah. Nah, metode yang sama sering dipakai di rumah makan biasanya, anaerobik. Pernah nggak? Berarti Rumah makan. iya, McD. Ada itu. Ada nggak ipalnya? Ada. Di mana? Di belakang. Iya, Ada yang di belakang, Orang dalam tuh. ada yang ditanam. Maaf ya. Iya di bawah. Iya. Yang banyak sekarang ditanam. Biasanya di jalur kalian drive thru tuh Iya, tuh. suka ada buletan tuh. Iya. Itu ipal tuh. Itu ipal tanam. Berarti itu tuh outletnya. Ya bak begini. Oh langsung bak. Bak begini. Jadi isinya bak, tapi dari dia tertanam saja udah ketahuan kan sistemnya. Nggak pakai oksigen. Iya. Ya. Jadi dibiarin aja tanpa oksigen, nanti bakterinya tumbuh sendiri, dia makan bahan organik sisa-sisa dari misalnya di rumah makan kan pasti banyak sisa nasi lah macam-macam. Iya. Itu pasti sistemnya tetap ada penghilangan oil and grease, Iya. terus partikel kasar. Nah, terus selanjutnya tuh pasti anaerobik. Jadi buat mengolah limbah itu tidak selalu harus pakai oksigen. Cuma hasil akhirnya kalau anaerobik adalah
pakai oksigen. Misalnya saya punya di dalam air limbahnya ada kadar nitrogen. Nitrogen kalau tanpa oksigen jadinya apa? Contohnya metan. Ya kalau ada C-nya di sini ya jadinya CH4, metan. Kalau anaerobik N4 sama nih. amonia, kalau N4. Kalau CH4 metan. Metan. Contoh yang metan apa? Ini metan wujudnya gas. Gas. Iya. Itu gas yang bisa tipin. Metan itu. Itu metan. Oh yang meledak itu. Makanya di septic tank ada pipanya ke atas kan. Ada. Buat buang. Berapa dari septic tank? Ada videonya. Pipa ke atas. Ada. Ada Yang- cek. Belum pernah ngecek ya, Pak? Kalau nggak ada septic tank yang ada di Solokan ya? Iya, tukang sedot kan? Ada di tengah-tengah. Itu maksudnya kan Oh iya tah? Iya. Tapi ditutup kan Pak? Oke, gampangannya C mau diolah tanpa oksigen jadinya Metan CH4. aja kan. N tanpa oksigen jadinya NH3 atau NH4, bisa. tergantung pH yang mana jadinya. Nah, berarti nitrogen jadinya amonia. Kalau pakai oksigen jadinya Nitrit. nitrit nitrat, Nitrat, iya. NO2 atau NO3. Kimia yang mudah kan? Nggak ada oksigen, dia ngikat H. Gitu. Ada oksigen. Ada oksigen berarti dia Ngikat ngikat O. O. Kalau C tadi berarti dia ngikat Ah. ada oksigen. Oh. Jadi CO2. Nggak usah mikir panjang kan? Iya. Dah. Sekarang sulfur misalnya. Jadinya apa? Kalau anaerobik. S. H2S jadinya yang baunya kayak telur busuk. Itu yang menyebabkan proses anaerobik itu biasanya menciptakan bau ya. Ada bau amonia. Jadi kekurangannya itu. Terus itu ya. Nah, kalau dia pakai oksigen berarti S-nya jadi SO. SO2, SO3. Sama. Nggak susah kan? Enggak. Cuma beda ada oksigen sama enggak. Gampang. Satunya prosesnya terbuka begini yang aerobik, satunya prosesnya tertutup dalam tangki tertutup Apa? atau bak tertutup. Bakterinya namanya bakteri yang Mikrob. prosesnya ada kelompoknya, nama kelompoknya. Yang bekerja di ada oksigen namanya bakteri. Oh, ini Anaerob betul. Tumbuhnya di atas aerobik atau anaerobik. dia kan Yang di nama atas kontaknya sama udara atau sama media. Sama udara. Berarti Aerobik. aerobik ya, kalau dia tumbuhnya di atas, yang kalau di media agar. Kalau di bawah, Anu. nggak ada oksigen di dalam agar. Dia tumbuhnya di situ. Kalau yang di tengah-tengah, Fleksibel. fleksibel, dia ada nggak ada oksigen, sikat. ACDC dia. Fakultatif. Fakultatif. Fakultatif tuh mau Cak, susah disebut gitu Pak, bukan fakultatif. berarti benar fakultatif, susah disebut ya. Bisa ditebak sih itu. Nah itu fakultatif. Jadi fakultatif mau ada oksigen dia ikut, mau nggak ada nggak punya pendirian dia. Jadi prosesnya kalau biologi ada 3 pilihan ya. Tapi umumnya mau aerobik atau anaerobik. Gitu. Bakterinya ya kalau yang aerobik berarti bakterinya bakteri aerob namanya. Kalau anaerobik berarti bakterinya anaerob. Oke, nah karena prosesnya aerasi berarti bakterinya Aerob. Aerob. Untuk itu berarti butuh Oksigen. oksigen. Harus kita menyediakan namanya blower itu, aerator. Berarti Kalau kok aeratornya kita matiin, terus kita tutup, nanti bakterinya bergeser, dia akan ke arah anaerobik dengan secara alami bisa.
tapi butuh waktu. Ini juga sama, awal-awal bikin ini sampai terbentuk warna coklat biasanya kalau aerobik sistemnya itu biasanya butuh waktu juga. Itu tuh kotoran apa sih, Pak? Mana? Ini Ya, itu yang lumpur apa? tinggi itu. Oh, itu lumpur ya? Lumpur biologi. Kayak tanah ya? Jadi CNS apalah sebut P apapun itu ya karena proses dimakan biologi sama mikroba itu muncul begitu, selain busa. Jadi tanda-tanda yang sehat itu biasanya di tengah-tengah, lumpurnya nggak banyak kayak gitu, yang di pinggir-pinggir artinya lumpurnya berat, dia ke bawah gampang berat. Terus busanya nggak banyak, cukup lah ada busa tapi nggak sampai nutupi semua area. Warnanya coklat biasanya, nah, itu udah jadi sistem biologi. Berarti ini termasuk bagus ya? Ya lumayan lah. Cara paling mudah kalau belum jadi, ambil dari yang sudah jadi, taruh di air baru. Dibandingin gitu. Ya. Bakterinya udah jadi kan sistemnya, pergantiannya kan ada umurnya bakteri. Iya. Bakteri yang sudah jadi ini ambil misalnya satu itu drum begitu, pindahin ke tempat yang baru, air baru misalnya, upal baru, kita mau bikin sistem yang sama, tuang, nanti diaerasi lagi ulang, dikasih pupuk secukupnya, nanti tumbuh yang sama kayak ini. Caranya gitu, itu enaknya biologi. Sudah jadi begini, tinggal pindahin copy ke tempat copy paste nya enak. Kalau ini asal dapat rumus dosisnya, Jar tes. kalau ini tanpa ada bibit bakteri dari yang lama, itu lama prosesnya baru jadi. Jadi kita minta mingguan atau ya tergantung situasi kondisi limbahnya juga. Biasanya yang membatasi itu CN rasio ya, karbon dan nitrogen, sama fosfat CNP. C-nya 20 kali lebih banyak dari nitrogen. Nitrogennya berapa? Sorry. C-nya paling banyak, N-nya tengah-tengah, P-nya paling kecil. Jadi 1:20 banding 60 apa ya? PNC-nya perbandingannya 1:20 banding ya, sekitar itu. Jadi kita masukinnya pakai pupuk bisa, atau diukur dari awal limbahnya kadar karbonnya berapa, kadar nitrogennya berapa, kita tinggal nambahin kalau kurang rasio dari pupuk. Pupuk banyak, ada urea, ZA, mau nambahin yang mana aja. Mau nambahin semua ya berarti NPK. Mau nambahin N-nya aja berarti urea. Kayak gitulah. Mau nambahin C-nya aja berarti kasih biasanya gula atau tetes. Jadi iya, dikasih gula bener. Buat nutrisi buat ini Kalau belum jadi ya belum awal. Jadi kalau sekarang udah nggak dikasih lagi. Kecuali bergeser ya, warnanya berubah, busanya tiba-tiba apa, nah itu balikin lagi. Nah itu ribetnya proses biologi butuh waktu, ribetnya proses kimia butuh biaya. Bisa cepat yang proses koagulasi flokkulasi, lihat aja baknya kecil, misalnya baknya gede. Karena butuh waktu. Oke, nah dari sini diendapkan lumpurnya. Lumpurnya namanya lumpur biologi kan tadi? Iya. Nah, lumpur biologi itu biasanya suka dibalikin lagi ke sana. Tadi ada air keluar dari sana ya? Iya. Nah, itu dari sini. Dari sini nih. Disedot lumpurnya balikin sana. Cuma bening kan? Iya. Bening ada lumpur di bawah. Berarti lumpur di bawah tuh nggak ada. Nah, namanya return activated sludge, RAS. Kalau disebut orang lapangan bilangnya sukanya RAS.
Kalau di teori sudah dijelasin belum activated sludge? Lupa. Ya ini namanya activated sludge tuh ya ini. Lumpur aktif. Udah Pak. Udah WTP. Return activated sludge namanya RAS. Dibalikin lagi supaya bakterinya nggak habis. Jadi dibalikin lagi sini lumpurnya, dibalikin sebagian. Jadi tidak semuanya dibuang. Kalau yang ini nggak ada dibalikin lagi, lumpur kimia dibuang semua. Ini ada yang dibalikin. Nah dari sini baru lanjut ke sini. Buffer tank ini cuma buat nampung sementara aja. Nggak ada prosesnya di sini. Cuma nampung aja. Gak ada isinya tuh? Oh ada. Kosong kan nggak ada nih. Nah dari sini baru ke itu multimedia di bawah. Oke. Nah sebelum ke multimedia kita lihat ke sana dulu ya. Bawah, air bawah kalau yang ini. Ini ada dua pompa air. Nah ini yang filter tadi itu yang ini nih. Yang tadi filter tulisannya di situ. Ini dua pompa ini. Dia nyedot air di paksa lewat multimedia filter. Nah ini posisinya bergantian, tidak dua-duanya nyala. Nah kalau diurutin pipanya coba diurutin, ada cabangnya kemana? Ada cabangnya dua tuh kalau multimedia. Apa? Oke ya, ada yang masuk multimedia satu, ada yang langsung ke bawah nggak? Iya. Oke, berarti satu bypass tanpa multimedia, satu lewat. Misalnya ini ditutup, itu dibuka, nggak ada. Oh, berarti buka terus. Ada nggak? Ada. Nah itu dibuka, berarti airnya bakal langsung bypass multimedia. Misalnya nih dari buffer tank nih, kita nggak mau multimedianya tambah kotor. Yang penting sudah masuk aja nih baku mutu yang di buffer tanknya. Ya udah kita bablasin aja, nggak usah lewat multimedia. Ditutup, itu dibuka, ntar langsung mengalir ke bak terakhir. Tapi misalnya, kok rasanya airnya masih rada bau, terus dicek juga di buffer tank ini belum masuk nih, kurang dikit gitu, ya dilewatin multimedia gitu. Gitu. Jadi dia masuk ke sini, keluarnya ke sini ya. Keluarnya ini outnya, ini in-nya, ini outnya. Ini buat flushing, untuk buang kotorannya. Misalnya dia sudah lama kepake, filternya itu udah jenuh, kita mau buang. Nah ini tinggal di select pakai yang atasnya. Ini posisinya lagi di filter nih kalau nggak salah. Coba Ya, jadi kelihatan buka ya? itu. Filter, Jangan backwash, sama fast rinse apa sih? Pasrin. Iya. Ada 3 ya? Iya. Nah, kalau filter berarti fungsi ini, in di filter di sini, out udah bersih. Kalau backwash, prosesnya buat nyuci filternya ini. Jadi air masuk itu buat cuci. Dibalik alirannya biasanya. Harusnya ngalirnya misalnya ini dari atas ke bawah, jadinya dari bawah ke atas. Nah, buangnya tapi ke sini. Nih. Pipa yang sini nih buat buang backwash biasanya. Masuk lagi ke bak ekualisasi dua. Gitu. Jadi biar bisa dipakai terus ini namanya di backwash. Cuci balik. Sehingga multimedia filternya bisa kepake terus. Iya. Oke. Belum aja didorong. Terakhir itu di bawah kaki ada meteran. Nah itu bisa dibuka kan ya, Pak? buka aja. Cuma saya nggak ngerti angkanya kayaknya sama terus dari dulu. Dari dulu kan. Kayaknya Nggak hidup kayaknya, Pak. meterannya kurang bagus yang dibeli nggak tahu deh. Kenapa dari Jadi itu untuk menghitung debit atau volume? volume Debit atau per volume? meter berarti volume.
Bapak udah benar. Volume ya. Jebakan. Gampangannya kalau di motor tuh speedometer, Iya. jarumnya itu namanya debit, jarum kecepatan tuh itu debit. Kalau meteran yang muter di bawah yang kayak begini, kilometernya ya itu volumenya. Yang real time kan jarumnya kan? Iya. Ya. Nah, itu sudah berapa yang lewat? Ini speedometer. 5. Airnya sudah 5 meter kubik yang dihasilkan sini. Nggak mungkin masa dari lama 5 meter kubik. Kapasitasnya aja 5 meter kubik per hari. Ayo, logiknya di mana? Nah, logiknya. Berarti rusak. Berarti rusak. Dari awal, Pak. Broken. Ayo pengadaan. Nggak tahu sih sejak kapan. Jadi itu buat menghitung kita sudah ikut mencemari luar tuh berapa? Gampang. Buat ngitung beban pencemar. Bisa. Kalau ini rusak, berarti ngitung beban pencemarannya gimana? Dari debit masuk. Oh, ya begitu. Satu dari debit itu tuh. Dari debit pompanya yang masuk. Ya segitu juga harusnya yang dibuang kan? Bukan dari debit masuk inlet situ ya? Iya. Nah yang ini yang dihitung. Segitu yang dipompa naik, segitu juga yang dibuang deh. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti sudah kita sudahi. Saya juga udah. Tadi dibilang mati itu apa ya? Ya, Dosing pump. pusing pumpnya ada satu yang kayaknya yang ini deh. Terus ini sama dia. Pusing. Nah ini ya, PA adjuster. Ini isinya NaOH berarti. Yang ini. Nah, ini koagulan. Yang ini koagulan berarti ke bak. Bak koagulasi. Yang ini flokulan isinya berarti ke bak. Flokulasi. Cara kerjanya adalah yang ini dia nyedot cairan di bawah, nggak mungkin bubuk, nggak mungkin. Kayak dosing pump, nggak ada bubuk yang. Jadi ini disedot. Ini di sebelahnya coba baca San. Di sini ada debit maksimumnya nggak tulisannya? Ada. Berapa debit? Yang mana? L per H biasanya. Oh, ada Pak. 5 ya? 539. L per H ya? Iya. Nah, liter per hour. Nah, itu kalau 100%. Jadi ini ada persennya. Nah, berarti kita tinggal hitung-hitungan. Sekian liter per jam itu bisa bikin berapa ppm di sana. Kalau pH adjuster bisa bikin berapa pH berapa di sana. Bisa menaikkan pH berapa unit gitu. Itu harus dihitung. Berarti kita ngatur misalnya debitnya berapa persen. Ini maksimumnya berapa, misalnya taruhlah 5 ya. Iya. 5 liter per jam. Berarti misalnya 20%-nya berarti 5 kali 2 10 ya. Iya. Berarti 1 liter per jam. 20%. Berarti dia memompa per jam tuh 1 liter. Kira-kira gitu aja per jam. Tinggal 1 jam tuh dibagi tek berapa kali tek. Ini nggak nyala sih, jadi kalian nggak paham. Jadi dia kayak ada timernya gitu loh. Per 30 detik dia mompa ke atas. Tek, mompa lagi. Apa? Oh enggak. Ini anu aja nih. Alarmnya bunyi kalau ini habis nih. Dia sedot, jadi udah habis. Nanti dia kalau sudah nyedot angin ya dia bunyi. Rewel ya ternyata. Daripada kamu nuangin dikit. Nah ini tiga-tiganya namanya dosing pump. Oke ya? Ya. Itu ada hitungannya sendiri. Nah, dari jar tes ke sini. Tanya aja di praktek jar tes. Dah, lanjut ke panel. Mana? Messi. Tuh, ada ras. Oke, panel tadi semua peralatan yang kita lihat tadi itu ada di sini nih. Nih, misalnya ras tadi, return activated sludge. Ini ras. Gak ada hanya sebenarnya. Terus sludge, pompa sludge yang ini tadi, yang pompa kimia tadi, lumpur kimia yang ini nih, di sini. Ini kalau dibuka itu bisa dinyalain. Mau nyoba?
Iya. Ini dia. Ini kita nyalain. Boleh kan? Boleh. Kayak yang slats ya. Ini posisi dia ada 3 posisi nih. Ini lagi off nih di tengah. Nah, ini dia buang angin dari sini. Nah, ini kita bisa nyalain ke sini ya. Ke kanan itu otomatis. Kalau ke kiri itu nyala terus. Buang lumpur. Kopi hitam ya, mantap ya. Iya. Udah? Tutup lagi ya. Cuma buat tahu aja. Jadi ada 3 posisi nih, kalau ke kiri dia nyala terus, ke tengah mati, ke kanan otomatis. Otomatis itu berarti diatur oleh timer di dalam. Ada timer yang misalnya kayak tadi pompanya ada 2, blowernya ada 2, gantiannya per berapa menit. Nah, ini diposisikan ke kanan semua. Ya, yang ada 2 nih dosing. Yang nggak dosing satu-satu. Ini equalisasi blower nih 2 nih. Nah, ini ada on 1 nih. Satunya off. Ini sama-sama posisi ke kanan otomatis. Nanti dia ada timernya, nanti pas berapa menit lagi dia gantian, ini yang on, ini yang off. Tapi kalau di posisinya ke kiri semua ya on aja terus semuanya. Atau di tengah ya off semua gitu. Gitu. Dalamnya itu ya gini doang. Komit dikunci. Kunci. Dalamnya kayak ada timer-timernya gitu. Berarti ini 24 jam hidupnya. Maksudnya? Ini kan keadaan maksudnya. Selama ada aliran listriknya nyala ini. Oh. Kayak di rumah, meteran listrik di rumah aja. Mati Gitu lampu ya mati. Jadi ini buat on off-nya aja di sini. Posisi kanan apa tadi? Otomatis. Tengah? Mati. Kiri? Jalan terus. Nyala terus. Oke ya, jadi ekualisasi 1 ya berarti yang di situ. Contoh ya ekualisasi 1. Ini kayaknya blower nih yang di belakangnya si Virgi. Ada blower 2 tuh. Nih, sorry. Oh, buang ini aja. Sorry. Nah, berarti dia ekualisasi ini buat nyala semua. Ada satu paket semua. Iya. Satu paket. Iya. Iya. Nggak bisa kok. Bentar. Mixer 1, mixer 2 berarti yang di gitu ya. Jadi baca ininya buat posisi. Ras itu yang tadi, filter 1, filter 2 berarti bak sedimentasi ya. Sedimentasi 1, 2. Dosing pump 1, 2, 3, yang ini berarti saya nggak tahu yang 1, 2 mana, yang 3. Harus coba-coba. Itu pindah. 3 ya. Kita coba aja. Oh, ini yang rusak tuh. Itu 2. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan yang ini? Nggak ada? Ada, berarti yang masuk ke tertiary treatment. Yuk, terakhir. Ini mah sama kayak di itu kan emergency.